kuasa hukum dari keluarga Bapak Profesor Dr. Syahrul Yassin Limpo. Di kesempatan yang baik ini ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman media yang sudah berkesempatan hadir di sore hari yang baik ini. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa alhamdulillah kami tim kuasa hukum keluarga Pak SYL pada tanggal 15 Oktober kemarin telah diberikan kuasa khusus dalam kaitan yang mendampingi keluarga Pak SYL. Sehubungan dengan proses penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum pimpinan KPK yang kini ditangani oleh penyidik Krimsus Polda Metro Jaya. Maka dengan ini kami dari tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh keluarga SYL ingin menyampaikan beberapa hal di kesempatan ini sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kami dari tim kuasa hukum keluarga SYL memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kapolda Metro Jaya dan seluruh jajarannya yang secara profesional menangani pengaduan masyarakat dalam proses penanganan masalah yang kini tengah berjalan. Yang kedua, bahwa kami mengharapkan proses pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri pada hari ini agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Dan yang ketiga, bahwa kami menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Metro Jaya dan seluruh jajarannya yang telah bekerja secara profesional dalam proses penanganan perkara dimaksud. Dan yang keempat, bahwa sebagai tim kuasa hukum keluarga SYL, kami juga menyatakan bahwa kami akan tetap mengikuti jalannya proses perkara ini sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekaligus di poin kelima, kami juga memberikan apresiasi kepada pimpinan KPK yang telah berkenan untuk menghadiri panggilan penyidik Krimsus Polda Metro Jaya yang saat ini dalam proses pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri. Sebetulnya di kesempatan yang baik ini, kenapa teman-teman media kami undang? Kami ingin menjelaskan, sekaligus juga meluruskan bahwa keluarga Pak SYL ada PH-nya. Sekaligus juga kami ingin menyampaikan bahwa dalam kaitan yang proses yang selama ini tengah berjalan, kami sangat mengikuti secara baik. Dan tentu kita berharap agar semua proses ini berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Ada equal di situ. Ada keadilan, ada pemerataan, ada hak asasi manusia yang juga kemudian tentu dikedepankan oleh siapa saja, termasuk dalam hal ini oleh penegak hukum atau oleh khusus dan oleh penyidik. Oleh sebab itu, kami tetap sekali lagi mendoakan agar penyidik di Polda Metro Jaya maupun juga para pimpinan KPK dan seluruh jajarannya juga kiranya selalu diberikan kekuatan, dirahmati, diberi kesehatan dan nikmat yang baik agar semua apa yang menjadi tanggung jawab dalam rangka penegakan hukum dan bagaimana menunjukkan sebuah kebenaran agar menjadi prinsip publik agar dapat juga diterima oleh masyarakat sebagai para pencari keadilan, kiranya itu berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Kami kira ini adalah poin-poin penting di kesempatan sore hari yang baik ini yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian untuk bisa kemudian menjadi konsumsi dan pengetahuan kita bersama. Kalau memang ada pertanyaan dan teman-teman media, maka mungkin kami berikan kesempatan. Pak, mau ini dong tanya. Ini kan udah dapat
kuasa dari pihak keluarga gitu kan. Mau konfirmasi aja, benar nggak sih kalau pihak terlapor dalam kasus dugaan pemerasan itu adalah Ketua KPK Firly Bahuri? Kalau itu sepertinya menjadi domain penyidik. Nanti bisa ditanya, kan kita juga sudah mengikuti bersama proses ini sehingga tentu kita sudah tahu, sudah juga membaca di berbagai media. Tapi yang paling penting lagi yang punya kapasitas untuk menjawab itu adalah dengan rekan penyidik di Polda Metro Jaya. Sehingga teman-teman media saya kira bisa menanyakan ke saya. Oke Pak. Maaf, dari media mana? Dari Kompas Pak. Oh, dari Kompas. Ya. Kan beberapa waktu lalu ketika isu soal pemerasan ini pertama ramai gitu ya, ada permohonan perlindungan ke LPSK gitu, atas nama Pak SCL, terus ajudan dan nyampe Pak Hatta gitu. Betul. Itu berarti benar ya Pak bahwa Pak SCL meminta perlindungan ke LPSK gitu? Ya, kalau terkait dengan itu kami memang belum punya informasi soal itu karena kebetulan dalam penanganan masalah ini itu kami terbagi dalam beberapa tim. Jadi mungkin kalau untuk jawaban terkait dengan pertanyaan disampaikan oleh rekan dari Kompas tadi, mungkin Mas Febri yang barangkali bisa memberikan jawaban terkait itu. Nomornya dong Pak. Ya. Kalau Dari media mana Mas? Media Group Network untuk Ya. Indonesia. Oke. Kalau dari pihak keluarga itu ada nggak sih Pak pemerasan dari pihak-pihak yang mengaku KPK itu yang turut pihak keluarga yang turut diperas? Yang selama ini yang setahu kami tidak ada. Kalau ancaman Tidak ada pihak juga. keluarga. Tapi pihak Yang selama ini kami tahu. Saya Umar dari suara.com. Ya. Tapi pihak keluarga, khususnya dari Pak Yeso sendiri pernah sih cerita ke keluarga soal adanya pemerasan dari pimpinan KPK gitu. Kalau itu kami belum tahu soal cerita-cerita itu. Kami cuma hanya mendapat informasi dari pihak keluarga seputar apa yang telah terjadi ini dan lebih banyak keluarga tidak tahu soal itu. Makanya ya dalam hal ini kami ingin juga memberikan semacam proteksi kepada keluarga agar jangan sampai ada hal-hal yang kemudian beliau tidak ketahui lalu menjawab yang pada akhirnya bisa menimbulkan interpretasi yang nanti berimplikasi kurang baik terhadap selama proses pemeriksaan penyidikan di Polda terkait kasus pemerasan terhadap Pak SCL ini ada nggak sih pihak keluarga yang dipanggil jadi saksi diperiksa sejauh ini? hingga saat ini belum ada. Pas Mudah-mudahan belum ada soal dan tidak ada. kemarin kan pas respon penahanan Pak YSL itu diungkap tuh beberapa aliran dana bahkan yang disebut ke Partai Nasdem juga. Ada juga disebutkan bahwa ada penggunaan untuk membeli pesawat dan juga untuk perawatan wajah keluarga, tiket itu gimana bantahan? Ya, kalau terkait dengan itu karena kami adalah PH dari keluarga, memang keluarga tidak tahu soal itu. Jadi mungkin kalau terkait itu barangkali Mas Febri lah. Dan Mas Febri yang kemudian dari awal dia mendrive ini case sehingga mungkin beliau lebih tahu banyak. Tapi disebutkan bahwa untuk membiayai untuk perawatan wajah dan beli tiket keluarga Pak YSL yang disebutkan oleh KPK, keluarga di-mention di situ, Pak. Tentu ya KPK ya pasti mereka punya kewenangan untuk memberikan penjelasan terkait apapun. Tapi sepanjang yang kami ketahui soal keluarga itu tidak ada. Berarti pihak keluarga membantah ada aliran dana untuk Betul. perawatan wajah dan sebagainya. Betul sekali. Betul sekali. Ya, saya mau tanya Dari media mana? saya Rizky dari Indonesia. Jadi sejauh ini dari surat kuasa sejauh menemani keluarga Pak SCL ini gimana sih Pak dari negara Kemar? Itu betul surat kuasa itu dari kapan Pak? Dari tanggal 15, baru juga kok. Oh, baru. 15 kemarin. Untuk Jadi sudah terjadi itu baru kemudian kami diminta untuk Jadi mendampingi. konteks pihak keluarga ini istri Pak SCL atau Semuanya, besar? semuanya. Keluarga besar ini Ya, semuanya. semua. Keluarga inti. Oh, keluarga inti. Dan Pak Febri menangani khusus Pak SCL. Iya. Betul sekali. Jadi sejauh ini upayanya apa sih betul Pak atau untuk persiapan keluarga untuk pemeriksaan aliran data atau pemeriksaan karena itu udah ada persiapan. Kami hingga saat ini karena dari pihak keluarga menjelaskan bahwa tidak ada keterlibatan apapun soal ini, sehingga kami masih diskus saja sebatas apa yang mereka tahu. Tapi juga menjelaskan soal ini, case ini mereka juga tidak tahu, karena ini kan diduga ya, kalau sesuai dengan pemberitaan yang ada itu kan antara diduga Pak SCL dengan ada pihak-pihak tertentu atau
ada pihak-pihak lain lagi yang kemudian kita tidak tahu dalam hal ini. Sehingga keluarga sama sekali tidak tahu soal itu. Jadi sejauh ini komunikasi Pak Jamaludin rekan dengan pihak keluarga apa yang kemarin Pak? Masalah aliran dana kah ataupun masalah yang di pemeriksaan Pak Firly atau gimana? Kalau terkait komunikasi dengan pihak keluarga, selama ini seperti yang tadi sudah kami sampaikan tadi, bahwa keluarga nyaris tidak tahu apa yang terjadi terkait dengan case ini, sehingga kita masih datar-datar saja, masih sepanjang ya diskusi ya hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan istri beliau, kemudian aktivitas yang lain, yang pada akhirnya kami punya kesimpulannya bahwa insya Allah mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang menonjol dan menarik dari apa yang mungkin saja diduga tadi terkait dengan keterlibatan keluarga. Pak, ini dong Pak, benar nggak sih rekening keluarga Pak SCL itu diblokir? Kalau itu benar. Kalau itu benar. Siapa aja? Rekening siapa aja? Kalau itu kami kurang tahu persis. Termasuk istri. Tapi yang jelas yang kami dengar adalah pihak keluarga. Cuma pasti siapa-siapa itu yang mungkin teman-teman bisa tanya di teman-teman penyidik di KPK. Ada keberatan barangkali Pak dari pihak keluarga atau pengacara karena diblokir? Sebetulnya begini, keberatan sih tidak. Hanya saja ada momen di mana juga disayangkan bahwa ada pendapatan yang itu betul-betul dari keringat, dari hasil daripada keluarga yang kemudian pada saat penggerebekan kalau kami nggak salah itu juga ya penggeledahan itu yang kemudian juga diambil. Tapi saya kira kan itu dapat insya Allah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi ya kami yakin teman-teman di KPK juga pasti punya nurani, juga pasti juga melihat persoalan ini dari sisi hukum ya tentu on the track sehingga tidak sampai menyinggung soal privasi dan hak asasi yang lain, karena itu yang kemudian dirasakan oleh keluarga. Semoga ini bisa cepat bermusnah. Ya, dan sejauh ini mungkin keluhan yang disampaikan keluarga terkait dengan proses di KPK dan juga proses di Polda Metro Jaya mungkin ada yang disampaikan ke kuasa. Ya, sebetulnya pihak keluarga beranggapan bahwa ini adalah sebuah proses hukum yang masih harus dihormati, yang masih harus dihargai, dan keluarga sangat welcome sekali dengan. Saya kira dari awal juga kalau kita coba melihat historical ketika proses ini berjalan, Pak SCL kala itu kan beliau walaupun belum ditetapkan sebagai TSK, tapi beliau sudah dengan gentleman sebagai orang Bugis Makassar, orang Timur, orang Indonesia Timur menyatakan mengundurkan diri secara resmi sebagai seorang menteri. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa sekali dan masih harus dihormati dan dihargai. Itu kan Pak YC harusnya kan diperiksa hari Jumat, namun hari Kamisnya tuh ditangkap. Apakah ada keluhan dari keluarga soal itu? Kalau itu soal teknis daripada teman-teman KPK menilai. Ya, jadi kami tidak bisa berkomentar lebih jauh karena kalau Pak SCL itu lebih ke Mas Febri nanti, kalau kami lebih ke keluarga. Jadi kalau teman-teman bertanya soal keluarga, insya Allah kami bisa menjawab. Keluarga sudah menerima surat panggilan kah dari KPK untuk diperiksa? Belum. Dan mudah-mudahan insya Allah jangan sampai itu terjadi. Terus kan saya Aulia dari Berita 1. Ya. Itu kan ada temuan 30 miliar di rumah dinas SCL ya. Pas penggeledahan KPK nanti dari pihak keluarga itu apakah mengetahui asal usul dari 30 miliar? Kalau itu kami tidak tahu karena itu mungkin Mas Febri yang punya kapasitas untuk menjawab. Soal senjata juga kan ditemukan ada senjata juga tuh di sana. Apalagi itu lagi. Kalau itu lagi kami juga. Kalau kami keluarga terkait dengan case yang lain itu hampir nyaris tidak begitu paham soal itu. Tapi yang kami lakukan hari ini adalah bagaimana memproteksi sekaligus juga ingin menyampaikan kepada berbagai pihak agar ya mohon jangan juga kita cepat menghakimi orang. Tentu kita selalu harus mengedepankan asas terduga tidak bersalah sehingga semua proses sebelum kemudian mendapatkan keputusan atau kepastian hukum di peradilan, maka kita menghargai setiap hak asasi manusia. Satu deh.
Ya, oke. Ada nggak sih Pak dari pengacara skema untuk meminta bantuan perlindungan ini secara resmi untuk keluarganya Pak YSL kalau seandainya ada ancaman-ancaman terbilang ini melaporkannya Pak Ketua KPK juga agak serem. Insya Allah sepanjang ini belum ada. Tapi kalau ke depan, tapi amit-amit ya, nggak sampai terjadi lah. Tapi kalaupun toh alternatif terjelek itu ada, maka tentu kami akan punya skema ke arah sana. Harus langkah-langkah seperti apa yang kami lakukan. Tapi kami yakin lah, insya Allah mudah-mudahan tidak sampai ke sana. Bismillah.